tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang berkedok magang di Jerman dan di Jambi. Ada beberapa mahasiswa atau puluhan mahasiswa Universitas Jambi yang menjadi korban. Para korban ini mengaku tergiur begitu dengan program magang di Jerman karena mendapatkan gaji yang besar. Untuk saat ini sebanyak 87 mahasiswa Universitas Jambi diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan modus magang program Freien Job ke Jerman. Salah satu korban yaitu Ramayana Monika, mahasiswa Fakultas Hukum semester 10 yang mengaku di waktu pendaftaran dia dan sejumlah teman-temannya yang mahasiswa lainnya diiming-iming mendapatkan gaji yang besar serta mendapatkan fasilitas yang nyaman. Mungkin bisa diceritakan awalnya sebenarnya seperti apa sih Mbak, diiming-imingi gaji yang besar begitu tapi tidak diberitahu seperti apa konsepnya dan lain sebagainya? Iya, memang pada awalnya kita waktu itu mendapat promosi dari Universitas Jambi, yang mana dalam flyer itu menyatakan bahwa yang pertama, Universitas Jambi memberikan gaji sebanyak 20 sampai 30 juta. Yang kedua, mereka juga mengklaim bahwa program ini selaras atau bisa direkognisi di program MBKM sebanyak 20 SKS. Itu kurang lebih, Mbak. Oke, Mbak Yana, sampai akhirnya Anda menyadari bahwa program ini adalah ada indikasi tindak pidana itu bagaimana ya? Pada awalnya memang saya cukup curiga ketika banyak melibatkan agen yang di Indonesia maupun di Jerman, dan pada masa pendaftaran kita juga sudah dibebankan untuk membayar waktu itu pengurusan berkas di Jerman, working permit, kontrak kerja dan LKRO sebanyak 350 euro. Dan kemudian ketika saya sampai di Jerman, itu tidak ada penjemputan ataupun pengantaran ke akomodasi yang sudah dijanjikan seperti itu dari lalu juga ketika bekerja, saya mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari agensi, ditelantarkan akomodasi dari tempat kerja, diputus kontrak kerja, bisa juga untuk tanda tangan pemutusan kontrak kerja, dipekerjakan sebagai kuli, lalu juga dipotong gajinya tidak sesuai, dan ya itu secara umumnya. Iya, waktu membayarkan uang itu ada tidak perjanjian tertulis yang ditandatangani secara clear begitu, Mbak Yana? Ada. Untuk uang pengurusan dokumen itu sudah ada tanda tangan. Waktu itu ketika saya saya kemudian untuk dana talangan itu mengambil talangan sebanyak 350 euro untuk pengurusan dokumen dan dihutangkan. Waktu itu ada tanda tangan saya, wali, dan dari universitas juga. Itu. Guru Besar Universitas Jambi, Sihol Situngkir, tersangka dalam kasus TPPO berkedok magang di Jerman, membantah bahwa dirinya terlibat dalam perjanjian antara rektor universitas dengan pihak PT SHB. Ia mengklaim bahwa keputusan untuk mengirim mahasiswa dan perjanjian yang dibuat bersama PT SHB maupun Civigen sepenuhnya berada di tangan universitas. Bahkan mendengar mungkin salah satu Guru besar ya? Guru besar, salah satu petinggi di sana juga justru terlibat dalam kasus ini, Mbak Yana. Ya, dalam hal ini universitas itu berperan untuk merekrut mahasiswa dan bekerja sama juga melalui MOU dengan salah satu mitra mereka, SHB. Dan benar, ada salah satu keterlibatan dari guru besar Unja yang di mana orang yang berinisial SS itu juga berperan penting untuk mensosialisasikan program tersebut. Iya, ketika mensosialisasikan program itu mereka menjabarkannya seperti apa ya sehingga mahasiswa ini sangat yakin bahwa program ini berjalan dengan baik gitu, tanpa ada kekhawatiran seperti terjadinya TPPO ini. Ya, sekali lagi saya perlu tegaskan bahwa universitas itu mengklaim bahwa program ini linear dengan program MBKM dan bisa direkognisi di 20 SKS pembelajarannya, dan mereka juga mengiming-iming bahwa sekali lagi program ini diberikan gaji juga nantinya. Makanya dari situ saya cukup yakin bahwa program ini menarik dan aman juga.
Iya, Mbak Yana sebelumnya sempat diinformasikan tidak bahwa kampus ini punya program seperti ini sebelumnya atau ini memang baru pertama kali begitu? Baru pertama kali. Dari pernyataan salah satu mahasiswa yang menjadi salah satu korban perdagangan orang di Jerman yang berkedok magang membuktikan bahwa salah satu guru besar di Universitas Jambi ikut terlibat. Kesimpulan dari video ini memperlihatkan benar adanya kasus perdagangan orang yang melibatkan beberapa universitas di Indonesia, salah satunya yaitu Universitas Jambi.